Ye? Halo, suara saya masuk, Pak? Ye. Tadi tadi Pak Mauludin kejar-ngejar, sekarang malah kabur. Iya, iya. Di absensi, ini kan Pak di jaga saya memang moderator. Iya, berdua. Iya iya. Iya. Nah, oke pagi ini. Oke. Nah, kekeh Pak jadi Pak Mauludin hilang. Aduh. Pak Mauludin. Halo, Pak Mauludin, tes. Ih, gimana tuh Pak Budi? Udah. Halo, Pak Mauludin. Ih. Halo, Pak Mauludin. Nah. Gimana nih Pak Budi? Kok hilang langsung padahal speakernya udah nyala? Aduh. Halo Pak Mauludin Hendra. Halo. Halo. Mauludin. Ih, malah hilang bapaknya. Hilang Pak, Komang. Ulang mungkin dia ngulang. Ya, tidak ada lagi. Tadi ada. Tadi. Ya, mudah-mudahan sabar dulu. Saya terpaksa pakai HP lagi nih Pak Komang. Tadi di laptop nggak kedengeran suaranya. Nggak masuk. Ya, mudah-mudahan nanti lancar ini. Halo Pak Komang. Ngomong-ngomong ini kok sudah lama nggak ketemu, tak kira sudah merit. Iya, cari ilmu terus. Mana Pak Mauludin ini? Siap ini Bu. Hah? Halo. Oh sini. Halo. Ini pakai HP istri saya nih. Kita mulai ya. Ini yang saya pakai. Ini mohon maaf sebentar informasi. Ini nampaknya sinyal HP satu lagi
Pokoknya kan saya pakai 2 HP ini biar materi tetap kelihatan gitu. Ternyata yang saya pakai tadi itu ternyata low connection. Jadi agak sedikit bermasalah. Ya terpaksa pakai ini jadi. Ya lanjut. Biar enggak mengalukan waktu. Siap. Bisa. Ya monitor. Kelihatan ya? Muncul ya? Iya. 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 Ya, moderator siap, Pak. Ya. Oke, siap suaranya di ya. Siap. Aduh. Kresek tuh. Iya mungkin headset gitu. Headsetnya. Udah siap. Iya. 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 Walau. Ini. Terima kasih Pak Komang Budiatnya selaku host atas kesempatannya. Jadi kita bertim di sini. Saya selaku moderator akan mendampingi Bapak Mauludin sebagai peserta. Baik, masuk teks pada pagi hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ninyoman Suryadi, SPD MPD. Saya guru di SMA Negeri 1 Ubud, Bali. Pada pagi hari ini, saya sebagai moderator yang nanti akan mendampingi teman saya, Bapak Mauludin, MI Tats Riful Fuad, tahun pelajaran 2018-2019. Jadi Bapak Ibu sangat menarik sekali apa yang akan disajikan oleh presenter nanti. Namun saya selaku moderator dengan sangat mengharap pada saat presentasi berlangsung Bapak Ibu peserta
diskusi pada pagi hari ini untuk bisa mengindahkan aturan diskusi untuk tidak mengganggu dan bisa menerima atau menyimak jalannya presentasi hari ini dengan baik. Itu saya sebagai moderator. Sepenuhnya waktu untuk presentasi kurang lebih 45 menit. Waktu akan saya serahkan ke Bapak Mauludin untuk mempresentasikan materinya. Kemudian nanti akan juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Demikian Bapak Mauludin, silakan waktu kami persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih moderator yang hebat dan host sebelumnya yang sudah mengantarkan room kita atau sesi 2 pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sampaikan, perkenalkan, saya Mauludin, tempat tugas di MI Tariful Fuad. Ini sekolah berciri khas Islam untuk tingkat dasar. Posisi kami ada di Julukan Bawang, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mencoba untuk menyajikan sebuah aplikasi analisis soal. Ini salah satu contoh saja yang sudah kami terapkan. Karena sebelumnya kami belum menemukan model aplikasi seperti ini, sehingga kami buat aplikasi ini dengan harapan teman-teman kami, guru kelas terutama, untuk bisa memanfaatkan fasilitas aplikasi ini dengan baik. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan ucapan selamat Hari Raya Waisak, dan sebagai umat beragama saya juga ingin menyampaikan ucapan salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian sebelumnya kami juga ingin sampaikan bahwa tayangan kami atau presentasi kami pada pagi hari ini tidak menggunakan PowerPoint, tetapi menggunakan kali langsung aplikasi, yaitu berupa Excel makro yang kami gunakan. Ini apa ini? Maka dari itu tentu ini ada sedikit bermasalah karena sebelumnya kami ingin menggunakan laptop. Jadi data kami sudah ada di laptop, karena ini dipindah materinya ke HP, maka yang bisa kami gunakan ini adalah sheet-sheet yang ada di atas itu, mungkin yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, inilah menu yang bisa kami jelaskan sedikit. Ini judul aplikasi analisis soal PTS dan PAS. Jadi PTS penilaian tengah semester, kemudian PAS penilaian akhir semester. Jadi ini mohon maaf, bukan PTS, sebenarnya PAT itu ya, penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun dan akhir semester. Jadi kalau akhir semester itu untuk di tingkat dasar itu ada dalam ke sini terus terganggu ya. Menanyanya si Rihana. Mohon Kalau itu tak percaya. host bisa mematikan. Ini kalau Mulyadi bisa mematikan. lupa ya pisali lupa. Wah. Halo Pak Komang. Oh yang host Ya, lanjut. Pak Komang matikan. Lanjut aja Pak Mauludin, presentasi dilanjutkan. Nanti saya yang ginikan sama Pak Komang. Silakan dilanjut presentasi. Mana yang itu? Di akhir semester itu adalah tema 1, 2, 3, dan 4. Akhir 2 kali 3 kalau 1 kali 2 kali 3 kali
Halo, tes Pak Komang Budiatnya, host, tolong mute-nya dulu di ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 Tolong kali, di 5 Pak kali, Akmaludin. 6 kali, 7 lagi, 7 lagi. Pak Maludin. Ya, Mafian Denia, jangan di mute itu. Maaf, Lindania, ya. Yang Maludin. Lanjut Pak Maludin. Oke. Inilah menu-menu yang ada yang bisa digunakan untuk teman-teman nantinya ketika selesai melaksanakan ulangan, maka nanti tinggal Pak Komang. masukkan di Lanjut Pak Maludin. tinggal memasukkan contoh misalnya sekarang adalah di akhir semester ya, maaf, di akhir tahun pelajaran adalah tema 5, 6, 7 dan 8. Jadi ulangan yang diberikan kepada anak-anak itu mulai dari tema 5 sampai tema 8. Misalnya hari Senin kemarin kami mulai melaksanakan ulangan tema 5. Jadi tema 5 itu bisa diklik nanti kalau di laptop, ya ini mohon maaf kalau di kami ini tidak bisa tidak begitu jelas barangkali nanti. Ini satu contoh ini di sheet-nya ya. Nah ini tema 5, data tema 5. Kalau ini kita buka, kita akan muncul form seperti ini. Jadi ini analisis hasil ulangan. Ya. Jadi ada judul. Kemudian yang tugas guru dalam hari ini yang mengoreksi tema 5, itu yang pertama yang harus memasukkan hanya 2 pekerjaan saja. Yang pertama adalah yang wajib diisi, itu adalah kunci, data kunci jawaban. Nah, rincian kunci jawaban inilah yang diisi sesuai dengan kunci yang dibuat. Jadi ini dimasukkan dulu semua seperti ini, B, C, D dan seterusnya ini. Ini ada 50 soal misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, setelah hasil ulangan anak-anak itu selesai, maka khusus untuk pilihan ganda, misalnya di sini karena kami menggunakan pilihan ganda, satu contoh. Nah, di sini ini tinggal memasukkan hasil pekerjaan siswa. Jadi apa yang menjadi pilihan siswa itulah yang dimasukkan di sini. Jadi B, C, D, B, A itulah nomor 1, B, nomor 2, C, nomor 3, D, dan seterusnya. Nah, semualah dimasukkan seluruh siswa yang ada, maka nanti secara otomatis ini akan muncul nilai untuk masing-masing. Karena perlu juga kami sampaikan untuk di tingkat dasar, karena menggunakan sistem tematik, artinya satu tema itu terdiri dari, di sini ada 5 mata pelajaran. Jadi ada PKN, ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada SPDP dan PJOK. Itu dalam satu tema. Bagaimana? Ada interupsi? Halo, Pak Komang? Lanjut Pak, lanjut. Nah, jadi dalam satu tema itu ada 5 mata pelajaran. Dengan aplikasi ini, ketika soal jawaban siswa sudah dimasukkan, maka dengan sendirinya nanti akan berbagi masing-masing soal yang masuk ke dalam pelajaran PKN, matematika, bahasa Indonesia, SPDP, dan PJOK itu dengan sendirinya. Tanpa lagi harus menghitung berapa. Karena kalau misalnya nomor 1 sampai 50 itu diperiksa, dikoreksi manual, maka kita sulit untuk menetapkan PKN berapa, bahasa Indonesia berapa. Tetapi dengan aplikasi ini akan memberikan kemudahan kepada guru untuk bisa langsung melihat
hasil dari masing-masing mata pelajaran. Nah, itu untuk sheet yang pertama. Ini ada data di sini ya yang sudah dimasukkan. Karena sebelumnya tentunya data siswa itu sudah ada di menu tadi ya. Ada di menu, jadi sudah tinggal masukkan. Jadi tinggal kalau di komputer barangkali lebih mudah nanti saya menjelaskan, tapi karena di HP jadi terbatas sekali. Mohon maaf. Tapi kalau nanti untuk selanjutnya barangkali dari peserta kita dari visi 80 ini ada yang mau memanfaatkan presentasi ini, nanti bisa Japri nanti bisa saya lebih jelaskan lebih lanjut. Nah, itulah tahap awal. Jadi tahap awal sekali lagi guru setelah memasukkan merubah misalnya kalau menggunakan aplikasi ini SD atau MI yang lain tinggal merubah namanya saja. Kemudian tugas berikutnya adalah sekali lagi kami ulangi ada membuat atau memasukkan kunci jawaban, kemudian selanjutnya memasukkan hasil kerja siswa. Inilah data yang pertama yang harus dimasukkan oleh guru. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya ini sudah masuk, ya, maka recapitulate ini misalnya tema 5, maka recap tema 5 itu dengan sendirinya juga akan masuk. Jadi inilah nilai yang diambil tinggal print out. Jadi guru yang bersangkutan atau guru kelas yang bersangkutan tinggal print out hasilnya inilah hasilnya. Jadi kita tidak lagi ngutak-ngatik mana yang salah, mana yang benar berapa, dijumlahkan berapa, misalnya dengan rumus skor maksimal dibagi skor perolehan kali 100 misalnya. Tidak lagi seperti itu. Inilah kemudahan yang mungkin bisa dirasakan nanti oleh teman-teman guru di tingkat SD atau MI yang ingin menggunakan aplikasi yang saya buat ini. Nah, untuk itulah dengan adanya aplikasi ini, intinya adalah ingin memberikan kemudahan pada guru untuk tidak lagi menghitung masing-masing nilai mata pelajaran yang ada dalam satu tema itu. Namun ya yang harus diperhatikan oleh guru guru tematik tersebut atau guru kelas tersebut, yang pertama juga harus lihat dulu soal masing-masing mata pelajaran itu, misalnya kalau PKN, kalau kami membuat soal itu berurut, misalnya nomor 1 sampai 10 itu PKN, nomor 11 sampai 20 itu bahasa Indonesia, 21 sampai 30 itu matematika. Kemudian 31 sampai 40 itu SPDP. 41 sampai 50 itu PJOK. Misalnya seperti itu. Sehingga nanti rumus yang kita buat itu jadi sudah sesuai dengan jumlah soal yang diperoleh. Jadi tidak lagi nanti kita menghitung ini soal apa nih yang salah, nomor berapa. Nah, kalau secara manual kita harus betul-betul teliti dan dihitung ya berapa soal salah, berapa soal yang benar, akhirnya PKN-nya dapat berapa, dibagi berapa dan seterusnya. Jadi ini agak sedikit menyulitkan menurut hemat kami. Maka itu dengan adanya aplikasi ini tentu diharapkan memberikan kemudahan kepada siswa atau kepada guru terutama dalam menginput nilai yang akan dimasukkan ke dalam raport. Apalagi raport sekarang sudah menggunakan aplikasi juga, aplikasi raport khusus, maka nilai yang ada ini lebih mudah lagi tinggal di copy paste, kemudian masukkan ke aplikasi raport, sehingga guru tidak lagi harus ngetik satu-satu. Inilah kemudahan-kemudahan yang mungkin bisa dirasakan oleh guru SD atau MI yang menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajarannya. Kami sebenarnya sudah siapkan ada 6 file, jadi kelas 1 sampai kelas 6,
tapi karena dengan keterbatasan waktu dan prinsip kerjanya adalah sama, maka kami cukup input atau menayangkan untuk kelas 1 saja karena prinsip kerjanya hampir sama semua. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan karena secara ringkas barangkali aplikasi ini sangat mudah untuk kita gunakan, ya, untuk kita gunakan. Yang terpenting yang pertama adalah jangan lupa memasukkan data siswa yang ada. Jadi karena di sini sudah ada di menu, ya. Nah, menu itu input setting. Jadi di situ ada data siswa. Jadi tinggal diklik. Jadi data siswa sudah masuk di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini tugasnya guru kelas barangkali atau wali kelas memasukkan data ini dulu, baru setelah itu lanjut ke menu masing-masing tema tadi. Nilai yang harus dimasukkan, harus diinput untuk masing-masing tema. Nah, seperti ini. Jadi masuk ke sini sudah tinggal otomatis guru tinggal menerima hasilnya tanpa harus menghitung. Itu prinsip kerjanya. Jadi sangat sederhana menurut hemat kami. Nah, ini sebenarnya kalau di laptop tinggal klik aja. Kalau report itu adalah hasil dari proses. Jadi kalau proses itu kan memproses seluruh nilai yang masuk. Jadi di situ akan ketahuan. Sebentar. Nah, ini contoh. Ini kalau lihat di sheet proses, jadi seperti ini. Ini tidak perlu diutak-atik lagi karena ini sudah sesuai, ya. Jadi kalau misalnya ini jawaban siswa kalau sudah sesuai dengan kunci jumlahnya sudah oke, ya. Kalau misalnya value ini kayaknya ada sedikit masalah di aplikasi ini karena menggunakan laptop. Jadi kalau di proses ini sudah ketahuan kalau yang salah itu 0, yang benar itu 1, ya. Ini sudah jelas, maka nanti otomatis akan ketahuan berapa yang benar, berapa yang salah. Ini sekali lagi mohon maaf, ini kalau di laptop ini tidak value ini, ya, sudah benar ini, ya. Nah, jadi akan otomatis dia dengan sendirinya akan menemui nilai atau menemukan nilai yang diinginkan. Itu kalau kita diproses. Sementara kalau di report, ya, di sheet report, jadi kita akan langsung mengetahui ya dari hasil data yang diperoleh dari proses itu nanti langsung masuk ke sini dan inilah yang nanti akan dimunculkan. Ada beberapa yang namanya bangkas, mungkin berbeda ya posisi di laptop dan di HP, sehingga ada sedikit sepertinya ada sedikit masalah. Tetapi sekali lagi kalau aplikasi ini yang mungkin ingin mendalami atau ingin mengetahui dan bahkan ingin menggunakan untuk teman-teman guru di SD atau di MI mungkin bisa japri dan kami siap membantu untuk menjelaskan lebih rinci. Sementara itu karena waktu kita sudah jam 9.52, tadi kita dikasih waktu 30 menit kurang lebih, jadi ini sudah hampir akhir jam 10. Untuk itu sekali lagi apa yang kami sampaikan ini adalah sebuah aplikasi dalam rangka memudahkan guru membuat atau mengoreksi hasil pekerjaan siswa dengan aplikasi yang kami buat yang sederhana ini. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mauludin. Luar biasa sekali pagi hari ini sudah bisa mempresentasikan materi yang cukup bagus yang sudah tentu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di dalam mengaplikasikan atau membuat nilai baik tengah semester
ataupun akhir semester dengan analisis soal yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Mauludi. Baik Bapak Ibu peserta pada pagi hari manapun berada, kita masuk pada sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Kita lihat di chat itu sudah ada Pak Mauludin, ada pertanyaan dari Bapak ini kalau nggak salah, Bapak Madiat Meroke, yaitu izin tanya satu, apa nama lengkap aplikasinya? Saya baca semuanya apa satu-satu jawab Pak Mauludin? Satu-satu Jadi aja, Bu. yang pertama pertanyaannya apa nama lengkap aplikasinya? Kemudian yang nomor 2 pertanyaannya apakah bisa ditambahkan mapelnya yang semula 5 mapel menjadi 10 atau lebih? Iya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya apakah aplikasi analisis ini otomatis dengan soalnya begitu selesai dikerjakan, analisisnya akan muncul di aplikasinya. Bagaimana Pak Mauludin dipahami pertanyaannya? Yang ketiga tadi Bu, yang terakhir. Yang ketiga, apakah aplikasi analisis ini otomatis dengan soalnya begitu selesai dikerjakan? Jadi rekapnya itu bisa langsung muncul aplikasinya, begitu pertanyaannya Pak. Ya. Bisa dipahami pertanyaannya dari Bapak Meroke. Baik, satu-satu ya. Masih. Akan yang lain tadi sabar dulu ya, masih banyak ada pertanyaan. Pertanyaan dari penanyanya adalah Bapak Madiat Meroke. Pak Madiat Meroke. Madiat Meroke. Oke, Pak Madiat Meroke, ya. Terima kasih atas respon pertanyaan yang cukup bagus. Jadi kalau nama aplikasinya kami namakan aplikasi analisis soal. Itu aja, aplikasi analisis soal. Nah, kalau ini tergantung judulnya. Kalau memang kemarin ini juga mohon maaf salah ketik, misalnya ini PAT ya, penilaian akhir tahun dan penilaian akhir semester gitu. Istilah yang ini banyak istilah sekarang berubah-ubah kan. Jadi ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester itu tidak ada, jadi penilaian. Ya, ini PTS ini sebenarnya untuk penilaian tengah semester. Tapi karena kemarin kami tidak menggunakan atau tidak melaksanakan PTS, jadi kami langsung ini belum sempat kami rubah. Jadi sekali lagi nama aplikasinya adalah aplikasi analisis soal, gitu aja yang kami buat. Kemudian yang kedua, apakah bisa ditambah dengan mapel yang lain? Itu sangat bisa. Jadi nanti kolom yang tersedia ini di data ya, ini di sini. Tetapi tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan tadi, sekaligus ditambah juga di reportnya, di prosesnya juga. Jadi memang sudah ya agak sedikit harus teliti. Jadi kalau ingin menambah mapel yang tersedia ini, kami kan hanya 5 karena satu tema tadi kami sampaikan hanya ada 5 mapel. Jadi kalau mungkin Pak Madiat tadi ingin menambahkan nama mapel lain, mungkin bisa nanti keterangannya ditambah gitu ya di insert. Jadi kolomnya di insert berapa kebutuhan, kemudian kasih nama. Nanti ini juga dilinkkan kepada proses ya. Ini juga harus sama ditambahkan. Nah, ini yang di sini juga harus ditambahkan. Ya. Karena kalau ini tidak ditambahkan nanti linknya tidak nyambung ya. Jadi di sini memang pekerjaannya di sini ya harus ditambahkan. Kemudian di reportnya juga begitu ya. Nah, di report juga begitu. Di kolom report nanti di report ini juga harus ditambahkan ya. Jadi di sini nanti baru dilinkkan lagi. Jadi ini proses linknya aja ya. Jadi ini ditambahkan ke sebelah kanan. Jadi PJOK ke kanan itu ditambahkan nama mapelnya, kemudian langsung dilinkkan kepada data dan proses. Ya. Seperti itu. Kemudian nanti yang terakhir, begitu selesai memasukkan hasil pekerjaan siswa atau hasil jawaban siswa, maka seperti tadi sudah kami sampaikan, maka ini sudah otomatis akan langsung ke
masuk ke rekap, ya. Nah, langsung masuk ke sini. Jadi kita sudah linkkan semua itu, sehingga tidak ada begitu selesai memasukkan ABCD itu, ya selesai mungkin ya tidak sampai 5 menit lah begitu, atau 10 menit begitu. Begitu selesai sudah ketahuan nilainya. Jadi kita tanpa lagi menghitung-hitung. Seperti itu barangkali Bu, jadi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, jawaban yang bagus dari Bapak Mauludin. Bagaimana Pak ini Pak Meroke? Bisa diterima jawaban dari Meroke. Bapak Mauludin? Halo. Halo. Host, silakan diunikan gininya Pak Meroke. Pak Budi. Ya, halo Pak Meroke, jawabannya sudah bisa diterima. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, terima kasih. Ini chatnya ramai sekali. Ternyata Pak Budi ya di sini banyak teman-teman yang antusias untuk bertanya, luar biasa sekali. Terima kasih. Jadi bagaimana Pak Meroke-nya bisa menerima? Kalau tidak, Terima biar kasih, bisa kita lanjutkan karena pertanyaannya. Mau bertanya Ibu Moderator. Ya, siapa itu? Terima kasih waktunya dengan Pak Mandi Gedeuka Sumiarto, Ibu. Ya. Kebetulan saya guru kelas 1 SD. Yang ingin saya tanyakan tentang aplikasi ini, aplikasi ini apakah bisa digunakan untuk soal yang kita buat misalnya tidak sesuai dengan apa yang ada di aplikasi. Apakah aplikasi ini sudah menuntut kita harus membuat soal setiap muatan pelajaran 10? Karena pada kenyataannya kita sering membuat soal dengan jumlah yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia ngamati aplikasi tadi, yang diukur di aplikasi itu adalah nilai muatan pelajaran. Sedangkan kita di SD itu yang kita ukur, yang kita cari nilainya adalah nilai KD dari setiap muatan pelajaran itu. Apakah aplikasi ini bisa mengukur nilai KD yang diinginkan di aplikasi rapor sesuai dengan penilaian pada kurikulum 2013? Itu kalau memang itu bisa, tolong aplikasinya dibagikan biar kita bisa gunakan bersama-sama. Terima kasih atas waktunya Ibu, mohon pencerahannya. Terima kasih dengan Bapak, kalau tidak salah tadi Pak Gedeuka. Pak Dewi. Gedeuka, Ibu. Pak Pandi, oh ya Pak Pandi tadi juga ya Pak Pandi Oka tadi juga chatnya sudah saya baca itu. Ini pertanyaannya Pak mau. Iya, bisa langsung ya. Gimana Bu? Tapi Bisa langsung ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan dari Bapak Pandi. Ya, kan tadi sudah kami rekap. Langsung ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Madi ini. Yang kebetulan teman kami ini guru SD di SD ya, guru kelas 1 kebetulan sama. Tadi pertanyaannya soal dengan jumlah masing-masing mapel yang ada, itu memang masing-masing sekolah tentu berbeda. Nah, nanti di dalam penetapan, misalnya kalau contoh kami tadi, misalnya PKN jumlah 10 gitu kan. Berarti nomor 1 sampai 10. Maka yang harus Bapak Ibu nanti kalau menggunakan ini, itu nanti yang harus dirubah, gitu kan? Yang harus dirubah rumusnya itu diproses, ya. Nah ini, jadi cuma sayang ya ini nampaknya ada masalah, tidak sesuai dengan itu. Nah misalnya ini. Misalnya PKN, seperti contoh kami tadi jelaskan, ya. Jadi PKN itu
dari nomor 1 sampai 10 misalnya. Maka di sini nanti harus dirubah karena di sini, nah ini ya kelemahannya kalau pakai HP, jadi kami tidak bisa secara langsung begitu diklik ketahuan ada apa rumusnya. Jadi tinggal merubah rumusnya saja. Jadi misalnya kalau contoh kalau tadi di sini itu sama modelnya Pak dengan rumus sama dengan sum, kemudian berapa kolom misalnya ini kolom BM 1 sampai 10 kan. BM 1.2 sampai BP 10 misalnya. Ini kan dalam slide kita bisa lihat. Nah, itu nanti dibagi 10. Ya kan? Itu dibagi 10, ada 10 soal kan. Nanti kalau ditambah misalnya berbeda, tidak 10, katakanlah 13 atau 15 misalnya. Nanti yang dirubah itu adalah pembaginya saja. Nanti misalnya sama dengan sum ya, BM ini kolom 1 di sini sampai titik 2 CA 15 gitu. Dibagi 15. Nah, jadi pembaginya harus ada. Nah, itu tinggal merubah itu saja. Ini memang kesulitannya, mohon maaf kami kesulitan kalau di HP. Jadi karena biasa kami kerja di laptop, tapi karena laptopnya bermasalah, tadi tidak bisa masuk ke room ini. Atau ini tumben 2 hari ini laptop saya tidak masuk ke room. Ya, jadi itu seperti itu sangat bisa. Jadi kita berapapun nanti soal masing-masing item ini, kebetulan kalau ini contohnya kan 10-10-10 gitu. Nanti mungkin ada tambah PKN-nya jadi 15, kemudian matematikanya jadi berapa? 17 atau 18 kan ganjil-ganjil kayak begitu misalnya. Itu sangat bisa. Jadi tidak ada masalah. Berapapun jumlah soal yang masing-masing mapel itu dibuat, maka di sini kita akan setting ulang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, masalah nilai KD, memang sesungguhnya kalau nilai KD itu kan sudah ada di item soal. Ya. Jadi di masing-masing soal itu kan sudah mewakili. Itu misalnya KD 1 itu berapa soal, KD 2 berapa soal. Itu sudah otomatis, misalnya PKN KD 1. Kebetulan yang muncul dalam tema 1 itu adalah KD 1 saja, berarti semua soal itu hanya untuk KD 1. Tapi kalau misalnya dalam satu tema itu muncul ada 2-3 KD, misalnya ada 2 KD, maka guru pembuat soal terutama harus bisa mengambil, misalnya kalau kita bikin contoh yang sederhana, 10 soal, maka karena KD-nya ada 2, berarti kita harus bisa membagi. Berarti nomor 1 sampai 5 itu adalah untuk materi KD 1, 6 sampai 10 adalah untuk KD 2. Maka secara otomatis kalau kita bisa melihat bahwa 1 sampai 5 itulah tolok ukur keberhasilan KD 1 misalnya. Ya kan? Kemudian 6 sampai 10 itulah menjadikan tolok ukur keberhasilan untuk KD 2. Karena dari sini memang kita tidak bisa kalau sudah masuk ke nama satu mapel itu tidak lagi nampak ya, tidak lagi nampak ini KD berapa, ini dari mana, itu enggak. Jadi kita sudah langsung nilai dari satu mapel yang kita buat. Dan itu adalah sudah masuk ke nilai raport nanti. Karena di raport juga kan tidak lagi menunjukkan bahwa itu KD 1 atau KD 2. Nah, jadi ini barangkali yang perlu dipahami bagi yang membuat soal atau si pembuat naskah soal itu harus bisa melihat jumlah KD yang ada, kemudian membagi untuk seluruh soal yang akan dimunculkan itu disepakati gitu ya atau disetujui berapa untuk PKN seperti tadi itu PKN misalnya ada 10, berarti KD-nya ada 2 misalnya. Jadi kalau ada KD 2 berarti nomor 1 sampai 5 itu adalah untuk KD 1, 6 sampai 10 untuk KD 2. Jadi secara otomatis itu akan memberikan sebagai tolok ukur dari keberhasilan KD 1 maupun 2. Itu barangkali untuk sementara jawaban, mudah-mudahan ya tidak puas ya.
supaya bisa mencari kepuasan. Terima kasih atas jawabannya Pak. Cuman mau tanya lagi sedikit. Berarti nilai yang nanti kita buat dengan aplikasi ini adalah nilai muatan pelajaran. Iya, nilai muatan pelajaran. Ini hanya kebutuhannya memang kalau untuk PAT kan akhir tahun atau semester kan hubungannya dengan raport gitu aja. Jadi tidak menggambarkan masing-masing KD. Untuk keperluan kita nanti memunculkan deskripsi di raport itu kan akan dicari nilai maksimal dari KD salah satu KD dan nilai minimal dari salah satu KD untuk setiap muatan pelajaran. Kemudian kita cari nilai KD untuk setiap muatan pelajaran dengan aplikasi ini kita dapatkan di mana Pak? Nah ini memang kalau kami belum kemarin tidak mengaplikasikan sejauh itu. Jadi intinya aplikasi ini hanya bisa membuat nilai yang diberikan soal ulangan kepada anak, misalnya apakah di akhir tahun ataupun di akhir semester. Itu saja. Jadi kami tidak sampai sejauh untuk mengetahui nilai masing-masing perolehan minimal masing-masing apa. Jadi intinya ini hanya kami muat untuk nilai yang kita tetapkan. Seperti itu barangkali Pak. Ide. Bagaimana Pak Pandu? Terima kasih. Halo Pak. Ditambahkan dengan mencantumkan nilai KD karena yang kita perlukan itu kan nilai KD dari masing-masing muatan pelajaran untuk menentukan nilai deskripsi karena itu juga muncul di raport Pak, bukan hanya nilai akhir dari setiap muatan pelajaran itu juga muncul, tapi kita juga memerlukan nilai dari masing-masing KD untuk memilah KD mana yang muncul di dalam deskripsi raport itu. Kalau kita tidak mempunyai nilai KD yang akan nilai KD dari setiap muatan pelajaran, maka deskripsi raport yang akan kita masukkan di aplikasi raport otomatis tidak akan terlihat deskripsinya. Yang terlihat hanya nilai akhirnya saja itu Pak. Kalau saya cermati dengan aplikasi yang Bapak tayangkan tadi, sebenarnya saya tunggu-tunggu mudah-mudahan ada nilai KD dari setiap muatan pelajaran. Karena saya sudah melakukan ini di awal pelaksanaan kurikulum 2013, saya tidak memikirkan akan mencari nilai KD, sehingga ketika akan memasukkan nilai ke dalam aplikasi raport, saya kebingungan untuk mencari nilai KD, karena saya hanya mempunyai nilai muatan pelajaran, sehingga nilai untuk pendeskripsian rapotnya itu sangat sulit Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Jadi mungkin tambahkan lagi sedikit ya Bu Rini ya, karena langsung ini ya. Bu silakan. Bu Mulyadi ya. Baik, memang itu biasanya Pak. Kebetulan kami menggunakan aplikasi raport itu memang untuk masing-masing KD itu munculnya di ulangan harian. Nah, sementara yang aplikasi yang kami buat ini khusus untuk nilai PAT atau PAS gitu Pak. Jadi tidak lagi bicara ini. Jadi kalau itu nanti yang Bapak inginkan, berarti ini harus bicara di nilai harian Pak. Karena nilai harian itu tentunya juga kita harus mengambil penilaian khusus untuk 1 KD atau 2 KD ya, atau istilahnya blok atau apa gitu. Nah, mungkin di sini nanti yang harus kita buat aplikasi tersendiri di dalam nilai harian. Karena kalau kami memang sudah sesuai dengan aplikasi raport yang ada, jadi misalnya per KD ya Pak. Jadi nilainya itu per KD dalam ulangan harian. Sehingga nanti aplikasi ini akan memuat juga deskripsi.
Nah, sementara tambahan nilai PAT atau PAS itu ada kolom sendiri. Ada kolom sendiri di aplikasi raport itu nilai PAT dan itu hanya nilai mapel saja, bukan nilai KD. Tetapi kalau di nilai harian itu muncul, Pak. Ada di situ. Itu memang belum kami menyentuh sampai sejauh itu. Jadi kami sekali lagi aplikasi yang kami gunakan ini adalah untuk menganalisis hasil ulangan PAT dan PAS saja, Pak. Jadi seperti itu barangkali. Nanti kalau KD ya mungkin akan kami coba pikirkan lagi seperti apa ininya, karena ini nanti memang seperti yang Pak sampaikan, ini harus sesuai dengan deskripsi nanti kan, ada nilai minimal dan maksimal. Kalau nilai minimal berarti kan harus dibantu dan lain sebagainya kan gitu. Kalau nilai maksimal kan sudah cukup bagus misalnya begitu deskripsinya. Itu memang sangat mempengaruhi kepada deskripsi yang akan muncul nanti. Seperti itu Pak, mungkin di sesi lain lah mungkin kita akan coba rancang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Selamat berbagi, bisa maju bersama. Kemudian sedikit saja lagi. Sebenarnya saya sudah berbagai macam aplikasi. Memang di aplikasi raport itu ada dua prinsip. Ada yang menentukan nilai PDS itu permuatan. Ada penilaian yang dengan penilaian itu adalah Saya nggak bisa nangkap, ini suaranya lep-lepan Bu Yani. masih Rame nih. Nggak bisa nangkap saya. Suaranya tidak jelas Pak Gede. jelas, mungkin saya ulang. Saya dengar Pak. Iya coba. Pak. Ya memang kita di SD itu KD-nya setiap muatan banyak, aplikasi raportnya juga banyak. Betul seperti apa yang Bapak uraikan tadi. Ada aplikasi yang memuat nilai penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Itu hanya mencantumkan nilai muatan pelajaran saja. Dan ya itu sudah Tiang lakukan sekitar 2 tahun yang lalu. Setelah Tiang baca lagi juknis penilaiannya, ternyata pola pikir saya berubah Pak. Tiang kembali di penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester itu yang Tiang ukur bukan muatan pelajarannya Pak, tetapi KD dari masing-masing muatan pelajaran. Itu juga aplikasinya ada yang mencantumkan nilai KD untuk setiap penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Tetapi ini mungkin Bapak bisa berbagi aplikasi dengan saya. Kebetulan saya juga suka untuk membuat aplikasi itu, tetapi yang menggunakan aplikasi yang manual, hanya menggunakan Excel saja, sehingga tidak mempengaruhi penggunaan laptop. Mau dia pakai laptop Windows berapa, mau pakai Excel berapa, bisa menggunakan aplikasi itu. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Selamat pagi. Sama-sama Pak Mati. Terima kasih Pak Pande yang sudah panjang lebar di samping bertanya juga membagi pengalaman. Jadi luar biasa sekali kepada Bapak Ibu peserta diskusi pada pagi hari ini. Sepertinya kita tambah seru ini ya. Jadi Pak Mauludin harus siap-siap, ini masih ada banyak chat yang belum saya bacakan. Jadi saya ambil yang sama itu dari Ibu Ifama sama Ibu Tuarsani, sama Pak Gede Yasa Yogas, Pak Dewa Gede Yogas, mohon maaf. Jadi Pak Mauludin, ini pertanyaan sama, apakah aplikasi ini bisa dipergunakan di tingkat SMA atau SMP? Itu pertanyaan dari
Ibu Ifama dan Pak Dewa Gede Yogas yang pertanyaannya sama. Kemudian ada lagi pertanyaan yang sama di sini dari Elsie Mangedong dengan Ibu Suarsani, Pak Mauludin. Pertanyaannya sama, yaitu apakah aplikasi ini bisa dipakai untuk soal uraian? Seperti itu. Itu dua. Langsung ditanggapi apa cari pertanyaan lagi, Pak Mauludin? Enggak. Ini aja dulu. Ya. Ini saya tanggapi ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ipa dan Pak Gede ya. Prinsipnya ini bisa digunakan untuk masing-masing jenjang, namun tentunya juga harus sedikit merubah, gitu kan? Sedikit merubah. Kalau di sini dimunculkan sebanyak mapel yang diperlukan, sementara untuk tingkat SMP dan SMA itu kan hanya guru mapel, jadi hanya cukup satu. Nah itu kalau yang itu kami juga ada khusus aplikasi yang satu mapel, ya. Jadi di situ juga sudah lengkap. Ini langsung Bu Suasani ya yang untuk soal uraian. Jadi sudah gabungan di situ. Jadi ada soal pilihan ganda, ada soal uraian. Ya, cuma di situ memang harus ditetapkan di awal berapa skor maksimal ini untuk soal uraian. Mohon maaf, untuk soal uraian itu harus ditetapkan dulu skor maksimal masing-masing soal. Ya, nanti baru di situ berapa perolehannya. Nanti dengan otomatis dia akan mendapatkan nilai gabungan dari pilihan ganda dan uraian. Itu ada aplikasi sendiri. Jadi supaya tidak terlalu banyak merubah, kalau ini kan harus merubah 3 harus kita rubah. Pertama dari data awal kita harus rubah mapelnya ditiadakan, cukup 1. Kemudian diproses juga begitu dan di reportnya. Karena ini sangat berkaitan. Demikian juga di rekapnya. Jadi rekapnya ya kalau ini ada 5 mapel semua muncul, tapi kalau yang hanya 1 mapel berarti ya rekapnya 1 mapel saja gitu kan. Jadi intinya aplikasi seperti ini bisa digunakan di semua jenjang. Prinsip kerjanya sama semua. Jadi tidak ada beda. Ya, prinsip kerjanya sama. Dan nanti kalau memang diperlukan, kami juga punya, karena kan di SD juga tidak semua tematik. Misalnya untuk matematika itu dari kelas 4, 5, 6 itu guru mapel, jadi dia hanya 1. Kemudian yang kedua misalnya untuk pelajaran agama, itu juga sama, hanya 1 mapel. Nah mungkin seperti itu nanti akan kami berikan nanti kalau memang dipandang perlu dan menginginkan ada aplikasi ini di Bapak Ibu nanti, maka kami akan siap untuk men-share aplikasi yang kami miliki. Terima kasih. Sementara itu lanjut. Ya, kemudian untuk SMP SMA kan sudah ya. Mudah-mudahan itu dari Bapak serta jawaban yang diberikan oleh Bapak Mauludin bisa memuaskan. Jadi sekaligus tadi jawaban dari Bapak Mauludin itu sudah menjawab ada dari pertanyaan atau keinginan dari teman kita nanti bisa dijawab untuk meng-share aplikasi yang Bapak punya. Nah, kemudian dari di itu. Oke, ini Pak Mauludin, pertanyaan dari Ibu Agung. Ibu Ari, apakah analisis ini serupa dengan ABS pilihan ganda gitu. Satu lagi pertanyaan ini dari Rita Lestari, Pak Mauludin. Berapa kapasitas penyimpanan peserta dari aplikasi ini? Silakan itu ini kan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ya. Apa namanya tadi? Ya, yang pertama tadi agak lep-lepan, Bu. Maksudnya serupa dengan yang pertama apakah ini hasilnya itu bisa langsung direkap masuk ke sinkron ke e-raport seperti itu Pak Mauludin. Pertanyaan dari Bapak Agung Ariasa. Ya. Baik, kalau masalah itu memang harus di-link-kan dulu kalau memang mau langsung ya.
Jadi begitu hasil rekap itu, kalau memang mau langsung masuk ke raport, maka harus di-link-kan dulu. Nah, yang siasat kami kemarin tidak, karena itu kan aplikasi raport tersendiri, Pak. Jadi kadang-kadang kami juga sulit kalau mau menambahkan itu. Tapi kalau aplikasinya agak sederhana dan kita bisa memasukkan sheet-nya di situ, itu bisa langsung. Ya, tergantung dari aplikasi raportnya itu sendiri. Jadi sekali lagi kalau aplikasi raport masih memungkinkan kita bisa memasukkan sheet-nya di situ, maka bisa kita langsung link-kan. Ya, itu. Tetapi kalau tersendiri kita tidak bisa masuk, cukup di copy paste aja. Ya, jadi rekap nilai itu di copy kemudian tinggal masukkan. Yang penting kolomnya persis sama. Jadi jangan sampai nanti kolomnya beda-beda antara kolom raport dan kolom rekap. Kalau rekap misalnya urutannya PKN, bahasa dan seterusnya, nanti di raport juga harus begitu, gitu kan, supaya tidak salah memasukkan nilai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapasitas peserta itu tidak, kalau dikatakan tak terhingga salah ya. Artinya ya maksimal berapalah, paling banyak kelas itu kalau untuk di tingkat dasar idealnya antara 15 sampai 28 ya, sampai maksimal 30 lah katakan betul. Ini kita bisa buat sampai batas maksimal tak terhingga sebenarnya, silakan saja. Jadi sampai 50 tinggal nambah saja. Jadi tinggal nambah, nanti langsung dah untuk berapa kebutuhannya ya disesuaikan. Jadi sangat bisa sekali. Jadi kapasitasnya tidak terhingga berapa soal, berapa kolom yang siswa yang bisa kita masukkan. Jadi tidak terhingga. Ini kebetulan yang kami buat ini kemarin hanya berapa ini? 22 ya, 22 siswa. Ini nanti 25 siswa. Jadi kita tinggal nambah aja ke bawah, Bu. Ya. Jadi caranya di insert di di kolom ini loh, kolom terakhir itu. Nah, di situ di insert tambah langsung dah. Gitu. Seperti itu barangkali. Terima kasih, Bu Mulyadi. Oke, terima kasih Pak Maulidin, bagus sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya, baik lewat chat maupun langsung, pertanyaan-pertanyaan itu mudah-mudahan bisa memuaskan jawaban yang diberikan dari rekan kami. Bagaimana ini Pak Host, waktunya masih ada karena ini ada salah satu dari peserta mau menambahkan tadi. Halo, Pak Budi, masih ada waktu? Oh, habis. Oke, ya. Jadi, mohon maaf dengan Bapak Denny Purnawan tadi yang ingin izin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Mauludin bersama Bapak Pandi Oka yang mungkin punya pengalaman, nanti silahkan kami Bisa di-share aja, Bu. Di-share, mohon di-share di chat pribadi aja. Ya, di Japri. Di sana di Japri. Baik, Bapak Ibu peserta diskusi pada pagi hari ini, tidak terasa kita sudah 1 jam ini, lumayan sangat seru sekali, banyak partisipan yang sudah masuk bertanya, luar biasa sekali, dan mudah-mudahan presentasi pada pagi hari ini tidak ada yang mengecewakan. Yang pasti ini adalah sebuah pembelajaran yang kita sama-sama baru belajar memulai, sudah pasti kita lebih maju dari yang lain. Bisa sangat disayangkan bagi kita yang tidak on pada pagi hari ini ya. Baik, untuk terakhir silakan Pak Maulidin mungkin bisa memberikan sedikit simpulan ya dari apa yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi intinya aplikasi ini adalah dibuat dalam rangka memudahkan pekerjaan guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses memudahkan itu memang kadang-kadang, mohon maaf ya, tergantung dari profesi atau skill masing-masing ya. Kadang-kadang ya belum tentu yang kita anggap gampang, bagi yang bersangkutan agak sedikit kesulitan. Makanya kami coba mengeliminir pekerjaan atau yang dikerjakan oleh guru itu hanya memasukkan kunci jawaban, memasukkan hasil pekerjaan siswa, itu saja. Yang lainnya
sudah kami coba setting, karena kan sebelumnya kami sudah konfirmasi dengan guru berapa item soal yang masing-masing mapel itu. Makanya dengan cara begitu kita tinggal merumuskannya, tinggal langsung masuk, tinggal langsung pakai. Jadi dengan harapan dengan adanya aplikasi ini, guru tidak lagi membuat rekap nilai secara manual, ya, tetapi cukup dengan adanya ini maka bisa di print out, tinggal hasilnya tinggal masukkan juga ke raport juga mudah, cukup di copy di situ. Jadi guru yang memasukkan ke raport itu, nilai raport itu tidak lagi harus satu-satu ngetiknya gitu. Jadi ini intinya itu tadi, aplikasi ini mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan kepada teman-teman guru, terutama yang ada di SDMI, dalam rangka menyelesaikan tugasnya di akhir semester maupun di akhir tahun. Demikian barangkali statement closing-nya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan sebelumnya sebelum kami akhiri, kami terima kasih partisipasi dari teman-teman peserta guru hebat. Kalau saya mungkin mohon maaf ya, saya ingin menambahkan guru hebat dan bermartabat. Jadi kalau guru itu sudah hebat, diharapkan bisa bermartabat, kan begitu ya. Jadi guru hebat dan bermartabat. Ini luar biasa. Terima kasih partisipasinya. Demikian juga kepada host Pak siapa? Pak Budi ya, Pak Budi, kemudian moderator juga Bu Mulyadi atas arahannya yang sudah mengarahkan peserta untuk bisa lebih aktif dalam proses diskusi ini. Kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa ketemu lagi, dan yang jelas kita masih ada satu sesi lagi, mungkin bisa ketemu dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa dan terima kasih, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami sangat berharap share dari tadi dari Pak siapa itu Pak Gerioke ya, Pak Gerioke. Kemudian dari yang terakhir tadi dari Ibu yang ingin menambahkan dan lain sebagainya, kami sangat berharap itu mudah-mudahan menyempurnakan aplikasi yang dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, dan selamat siang. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bapak Mauludin sebagai presenter pada pagi hari ini. Terima kasih ya, kita sudah bisa melaksanakan diskusi selama kurang lebih 1 jam bersama. Saya selaku moderator di sini sekali lagi minta maaf kepada peserta, baik yang lewat chat, dimanapun Bapak Ibu berada. Jika ada chat Bapak Ibu yang mungkin terlampaui oleh kami karena keterbatasan, nanti akan bisa di-chat langsung ke presenter kami. Demikian presentasi pada pagi hari ini dengan materi aplikasi analisis soal PTS dan PAS. Kita akhiri ya. Cari berisiap mana? Ya. Saya kembalikan waktu ini kepada host ya. Jalannya.